Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, Assalamualaikum. Saya mengucapkan selamat datang kepada para undangan dan hadirin sekalian yang telah datang pada pagi hari ini. Dan kita akan memulai acara hari ini, yaitu untuk mengatakan bahwa kita yakin kepercayaan kita berdasarkan dari kenyataan. Kita harus mengerti bahwa bila pihak yang lain tidak bisa menerimanya, tidak bisa menghilangkan bukti. Sebelum saya memperkenalkan pembicara kita, saya hendak memberitahukan beberapa pokok dari pengorganisasi acara kita ini, Madhyama Kendra. Bahkan, acara hari ini adalah fungsi pokok dari Madhyama Kendra. Madhyama Kendra adalah lembaga bebas yang didirikan atas izin dari warga negara dengan sasaran memberi wewenang dalam ruang lingkup media massa. Didirikan tahun 1996, pusat kegiatan mempromosikan kebaikan dan perhatian masyarakat dengan cara-cara tertentu kepada populasi media massa yang sudah ada, dan juga dengan membangun komunikasi massalnya sendiri dengan efektif. Pusat ini telah memberikan media dengan diskusi yang positif dengan pokok masalah sosial yang beraneka ragam. Seringkali diadakan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek kegiatan pelatihan untuk menggunakan dengan praktis secara bebas di dalam masyarakat berhubungan dengan media dan komunikasi. Juga mengadakan acara bagi rakyat untuk membuat mereka sadar dengan peranannya di dalam bidang media dan juga komunikasi massal. Madhyama Kendra saat ini mendukung masalah dan tujuan penerbitan dari surat kabar harian dari berbagai sudut pandangan. Ketua dari Madhyama Kendra adalah Tuan Muhammad Yasin Malpe. Dan dia juga adalah ketua dari komunitas media di Mangalaru. Dan direksi Madhyama Kendra adalah Abdul Salam Utigi, yang merupakan seorang penulis bebas dan penerjemah tercatat. Dan sekarang saya hendak memperkenalkan ketua dari acara hari ini, Tuan Syalahuddin Salid, seorang pengacara senior, berspesialisasi pada hukum tenaga kerja, dan saat ini praktek di iQuit, Mangalore. Dia juga terlibat dalam banyak kegiatan sosial dan kesejahteraan. Dan Dr. Zakir Naik akan menjadi pembicara dalam topik hari ini, Muslim dan Media. Dia baru berumur 30 tahun dan dia adalah ketua dari Islamic Research Foundation, Mumbai. Mendapat gelar dokter medis dan pelatihan profesional, dia telah mengabdikan dirinya untuk menganalisa Islam dan agama lain secara objektif dan menyebarkan kebenaran yang sesungguhnya. Dan dia juga adalah seorang pembicara internasional tentang Islam dan agama perbandingan dalam tingkat yang amat baik. Selama 3 tahun terakhir, ditambah dengan banyak ceramah yang dilakukan di India, dia telah memberikan lebih dari 160 pidato umum di luar negeri. Termasuk baru-baru ini di Amerika, Kanada, Inggris, Afrika Selatan, Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Sri Lanka, Bahrain, dan Kuwait. Dia diterima secara luas atas pendekatannya yang logis, masuk akal, dan secara ilmiah pada pokok permasalahannya. Dia dihormati karena pengetahuannya sebagai perbandingan atas Hinduisme, Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Terutama kutipan-kutipan secara kata demi kata dari kitab-kitab suci. Media memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk opini dari masyarakat. Dan media haruslah mencerminkan dari kegiatan sosial. Tapi itu tidak membantu dalam memproyeksikan kaum minoritas dan kelompok rendahan. Dan di atas semua materi ini, saya ingin Dr. Zakir Naik membahas dengan baik di dalam masalah ini. Saya memanggil Dr. Zakir Naik untuk memulai pertimbangannya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Tuan Salih, tetua yang saya hormati, dan saudara-saudariku, saya menyambut kalian semua dengan sambutan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai, rahmat, dan pengampunan dari Allah untuk kalian semua. Topik pembicaraan pagi ini, media dan Muslim. Definisi media sebagai alat untuk komunikasi massal. Media dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori: media elektronik
dan musmedia non-elektronik. Dibagi lagi menjadi dua, secara periodik dan non-periodik. Pertama kita menganalisa, apakah media non-elektronik itu? Media non-elektronik adalah media yang terdiri dari sastra dan bahan tertulis. Biasanya, itu terbagi menjadi periodik dan non-periodik. Media non-periodik elektronik adalah karya tulis yang diterbitkan, yang terjadi, yang muncul, tidak secara tetap. Sebagai contoh, kita punya pamflet, brosur, buku-buku dan lain-lain. Media periodik, non-elektronik, adalah karya tulis atau hasil kerja yang datang dengan jangka waktu tertentu. Itu diterbitkan, muncul, terjadi dalam waktu yang tetap. Sebagai contoh, majalah yang terbit tiap tahun, 2 tahun, atau 3 bulan. Kita punya majalah bulanan, 4 malam, atau mingguan yang terbit. Dan kita juga punya surat kabar harian, yang pagi atau surat kabar sore. Media elektronik, sekali lagi, dapat dibagi menjadi periodik dan non-periodik. Non-periodik yang terbagi atas audio, atas video, atas komputer, internet, dan lain-lain, yang dapat dibagi lagi menjadi periodik dan non-periodik. Di dalam audio, kita memiliki kaset audio. Kita juga memiliki compact disc, audio compact disc. Dan video, kita memiliki film, dokumentasi, acara program, dan lain-lain. Di dalam komputer, kita punya disket, CD-ROM, yang terdiri dari materi. Dan di dalam media periodik elektronik, kita memiliki buletin, warta berita. Begitu juga dengan acara program tetap yang terdiri atas bentuk audio dan video yang hadir secara tetap dan ditayangkan di dalam radio, di TV kabel, di televisi, di satelit. Begitu juga di internet. Ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa kekuatan menyimpan dari berbagai jenis media itu berbeda-beda. Jika kalian membaca materi secara rata-rata, penyimpanan ingatannya adalah 10%. Ketika kalian dengar sesuatu, penyimpanan ingatannya adalah 20%. Ketika kalian hanya melihat sesuatu secara visual, penyimpanan ingatannya 30%. Jika Anda melihat dan mendengar secara bersamaan, seperti pada video dan ceramah langsung seperti ini, penyimpanan ingatannya adalah 50%. Telah disebutkan, yang terbaik dan maksimal yang dapat dilakukan oleh seseorang adalah ketika kalian menggunakan ketiga indera kalian, selain melihat, mendengar, dan memahami. Semua itu secara bersamaan. Jika kalian analisa di antara media ini, bagi media yang non-periodik, jangkauannya terbatas. Pengaruhnya pada orang-orang terbatas dibanding dengan media periodik. Media non-periodik seperti brosur, pamflet, mungkin buku-buku, kaset audio dan video, jangkauannya terbatas. Karena suatu penerbit dari buku, mereka mungkin menerbitkan kopian sebanyak 1.000, mungkin 2.000 kopi, mungkin 5.000, mungkin 10.000. Kadangkala apabila buku ini populer bisa lebih dari 100.000 atau mungkin lebih lagi. Tapi biasanya hanya puluhan ribu. Itu terbatas. Jika kalian bandingkan dengan media yang periodik, seperti pada radio, pada televisi, yang kalian baca pada surat kabar dan lain-lain, jangkauannya lebih luas. Seperti yang kita ketahui, surat kabar diterbitkan sebanyak 10.000. Beberapa surat kabar dalam ratusan ribu, bahkan beberapa ada yang jutaan.
Dan itu secara harian. Semakin pendek jarak waktunya, semakin tetap periodiknya. Lebih baik hasilnya, lebih banyak pengaruhnya pada massa. Dan media periodik mempengaruhi massa dalam kegiatan sehari-hari jauh lebih baik daripada media non-periodik. Media non-periodik berbicara tentang ide dan ideologi, tapi kegiatan sehari-hari dipengaruhi oleh media periodik seperti surat kabar, televisi, satelit, dan juga lain-lain, juga di radio. Karena itu, untuk mempengaruhi massa secara tetap, secara harian, secara jangka waktu, media periodik memiliki pengaruh yang lebih baik. Beberapa tahun lalu, pada dasawarsa yang lalu, media yang memiliki kegunaan maksima untuk mempengaruhi orang-orang adalah surat kabar secara harian. Surat kabar, terutama surat kabar harian, terkadang yang mingguan. Sekarang, waktu telah berubah. Bahkan televisi, satelit, yang menggunakan berita setiap hari mempengaruhi orang-orang pada kegiatan sehari-harinya. Bahkan saat ini, di mana pengaruh harian lokal dari negara tertentu dan wilayah tertentu, surat kabar yang memimpin di depan. Tapi